Saya mengatakan kepada orang-orang Ukraina, apakah kalian benar-benar ingin menjadi Afghanistan di Eropa? Dan saya akan mengatakan kepada orang-orang Taiwan, apakah kalian benar-benar ingin menjadi Ukraina di Asia Timur? Jawabannya adalah tidak. Hati-hati. Hati-hati. Amerika Serikat tidak bisa menyelamatkan kalian. Faktanya, yang bisa dilakukan hanyalah membuat kalian hancur karena Taiwan akan aman dan terlindungi jika Amerika Serikat menghentikan provokasinya. Inilah ironi seluruh situasi ini. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya menjadi tuan rumah panel untuk membahas perang saudara Tiongkok yang belum selesai, atau konflik lintas selat, sebagaimana sekarang disebut. Saya merujuk tentu saja pada perselisihan yang belum terselesaikan antara daratan Tiongkok yang diperintah oleh Republik Rakyat Tiongkok, RRT, dari Beijing, dan pulau-pulau Taiwan yang diperintah oleh Republik Tiongkok, RT, dari Taipei. Untuk membahas ini, saya memiliki dua pakar hebat bersama saya, satu dari Taipei dan satu lagi yang berada di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Dr. Joanna Lei, seorang cendekiawan, pengusaha, eksekutif media AS, dan mantan senator di Parlemen Republik Tiongkok. Yang lainnya adalah Dr. Jeffrey Sachs, yang sangat terkenal dan selalu cemerlang, seorang profesor ekonomi di Universitas Columbia, dengan pengalaman puluhan tahun dalam kebijakan luar negeri AS. Keduanya, selamat datang. Terima kasih, Porwak. Senang sekali bisa bersama kalian berdua. Dr. Lei, mungkin mari kita mulai dengan Anda. Anda adalah seorang pembuat undang-undang di Taiwan. Anda saat ini berada di Taipei, dan Anda juga seorang kritikus campur tangan AS dalam urusan internal Tiongkok, atau khususnya dalam urusan Taiwan. Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda lihat sebagai salah satu masalah utama saat ini yang memicu konflik antara Beijing dan Taipei? Terima kasih. Saya merasa rendah hati di hadapan Jeffrey Sachs. Jadi saya akan mencoba untuk singkat. Saya ingin membuat 3 poin. Pertama, Pascal, Anda benar sekali bahwa sifat hubungan lintas selat adalah perang saudara. Perang yang belum selesai, urusan yang belum selesai. Dan itu harus ditentukan oleh rakyat dan pemerintah di seberang selat Taiwan. Namun, kita telah melihat ada banyak ide tentang Taiwan sebagai negara yang, dalam tanda kutip, independen lai ukurubat bekendesindet evro. En lain situ inilah, ada perbedaan antar bisa di seberang selat Taiwan dan sisi sosial sermamu dan baik-baik di seluruh petualang pada tahun 1990-an. Their eventual unification in 1990s. And then the second thing is the United States has. Dan kemudian hal kedua adalah Amerika Serikat telah memainkan peran dalam urusan Cina dalam hal Taiwan, bukan baru-baru ini. Ini kembali ke tahun 1932 ketika Angkatan Laut AS berada di Pasifik Barat. Faktanya, Amerika Serikat telah mencoba menggunakan Taiwan sebagai batu loncatan atau pangkalan untuk mengendalikan Provinsi Tenggara Cina dan jalur airnya. Dari tahun 1960 hingga 1970, ada berbagai proposal. Jadi hari ini, situasi di Taiwan dalam hal situasi geopolitik sama seperti pada tahun 1930-an atau 1950-an. Artinya Taiwan adalah bidak catur yang sangat mudah bagi Amerika Serikat untuk memastikan bahwa potensi konflik atau konfrontasinya dengan China memiliki batu loncatan atau pangkalan. Oleh karena itu, kita ditandai atau ditetapkan sebagai potensi titik panas. Namun, tidak ada janji nyata bahwa AS akan mendukung keamanan Taiwan. Jadi semua hal yang dikatakan DPP saat ini kepada rakyat, bahwa Amerika Serikat akan mendukung kita, akan membela kita, sangat tidak benar karena tidak ada perjanjian pertahanan bersama. Tidak ada MAAK, yaitu kelompok penasihat bantuan militer yang ada di Taiwan hingga 1979 ketika hubungan diplomatik diputus. Jadi dalam hal masa depan, dalam hal keterlibatan AS yang berkelanjutan di Taiwan, saya pikir ada dua hal. Itu poin ketiga saya. I think there were two things. That's my third point. Biden's promise to defend Taiwan comes
Janji Biden untuk membelah Taiwan datang dengan harga yang tidak bisa ditanggung oleh Taiwan. Tidak ada bantuan militer dari AS, tidak ada operabilitas bersama antara kedua kekuatan. Faktanya, mereka telah menunda pengiriman persenjataan ke Taiwan, bahkan yang sudah kami bayar. Tidak ada kedalaman strategis di Taiwan. Jika terjadi situasi militer konfrontatif, tidak ada kedalaman strategis. Dan ketahanan keseluruhan kami sangat rendah. Jadi, Taiwan tidak bisa menanggung untuk berperang yang sekarang dipromosikan sebagai kemungkinan atau keniscayaan oleh banyak sarjana atau komentator Amerika. Saya pikir itu sangat buruk. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Biden telah mendorong Taiwan sebagai model demokrasi, mitra berharga di Pasifik Barat. Namun, DPP pula saat kepada yang mereka gemborkan. Pada masa jabatan kedua Tsai Ing-wen, DPP memiliki menderita super double cross. Dengan demikian, peran mengesahkan. Mereka telah mengesahkan serang Tsai pada diterapkan mereka untuk mencabut lisensi saluran dengan pencatatan nemuan ke PPH bicara. Mereka juga telah membatalkan pendaftaran lebih dari 100 partai politik dan lebih dari 40 asosiasi politik dengan Departemen Dalam Negeri. Ketiga, mereka telah memenjarakan para pembangkang politik dan pemimpin partai politik. Bahkan hari ini, mereka telah memenjarakan, sebelum mereka dinyatakan bersalah, pemimpin nomor 3 partai oposisi Ke Wen-je, sebelum dia bahkan diadili. Dan yang terakhir adalah mereka telah menyita aset partai KMT, serta menganggap banyak afiliasi KMT memiliki hubungan khusus dengan KMT dan menyita aset mereka juga. Jadi Anda bisa melihat bahwa model mitra yang dihargai oleh DPP yang digunakan pemerintahan Biden sebagai alasan untuk membela Taiwan hanyalah sebuah fasad atau bioskop. Ini adalah fasad yang sangat bagus. Tetapi jika Anda menelusurinya, Anda bisa melihat mengapa ada begitu banyak jeritan diam di Taiwan. Abang yang legislatif state presiden. The abuse of power by the executive branch or by the president. Bagi semua orang, DPP adalah partai yang saat ini berkuasa dan sekarang memiliki masa jabatan ketiga di bawah presiden baru. KMT adalah partai nasionalis, partai oposisi terbesar. Jeffrey, kita baru saja berbicara tentang bagaimana Taiwan terlihat seperti Ukraina kecil di kawasan Pasifik. Sesuatu yang terbentuk dari bekas perang proksi. Apakah Anda berbagi ketakutan itu? Dan apa pandangan Anda tentang perkembangan tindakan pidato yang datang dari Washington saat ini? Terima kasih banyak. Saya setuju dengan semua yang baru saja dikatakan Dr. Lei. Pada dasarnya AS menggunakan Taiwan dengan cara yang sama seperti AS telah menggunakan Ukraina. Dan saya katakan kepada orang-orang Ukraina beberapa tahun yang lalu, jangan biarkan AS menggunakan kalian. Kalian akan berakhir hancur. Dan saya katakan hal yang sama kepada banyak teman saya di Taiwan. Jangan biarkan AS menggunakan kalian. Pemerintah Amerika Serikat, negara keamanan, pertama-tama, tidak peduli dengan Taiwan. Saya minta maaf untuk mengatakannya. Mereka peduli dengan persaingannya dengan daratan Tiongkok, dan Taiwan adalah bagian dari permainan. Kedua, saya menggunakan frasa permainan, karena orang-orang yang memimpin Amerika Serikat, menurut pandangan saya adalah orang-orang gila. Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka berpikir bahwa ini adalah permainan. Mereka bermain permainan. Siapa yang di atas, siapa yang nomor satu, siapa yang memiliki kredibilitas, siapa yang bisa menggunakan kekuatan reputasi, siapa yang bisa mengerahkan instrumen Tetapi yang menderita adalah orang-orang di lapangan. Orang-orang Ukraina mungkin telah kehilangan 600.000 atau 700.000 jiwa, dan ratusan ribu terluka, dan mereka kalah di medan perang karena permainan yang dimulai oleh Amerika Serikat 30 tahun yang lalu. Sekarang itu benar-benar sebuah permainan, saya akan mengatakan, karena ketika datang ke Ukraina, Zbigniew Brzezinski pada tahun 1997, seorang pemain permainan kenegaraan, menulis sebuah buku berjudul The Grand Chessboard,
Dan dia merencanakan apa artinya bagi Amerika Serikat untuk memperluas NATO ke Ukraina, meskipun ada penolakan dari Rusia. Dan dia mencapai kesimpulan pada tahun 1997 bahwa Rusia tidak bisa menolak, tidak ada pilihan. Rusia harus menyetujui. Itu salah. Dengan kata lain, itu adalah langkah yang buruk. Jika ini adalah permainan catur, oke, dia akan kalah dalam permainan catur. Tapi apa yang dia mulai, dia dan rekan-rekannya, bukanlah permainan, tetapi bencana kehidupan nyata. Amerika Serikat akan memprovokasi. Amerika Serikat akan menggerakkan militernya ke timur. Amerika Serikat akan mengabaikan semua garis merah Rusia. Tapi semuanya akan baik-baik saja, kata Brzezinski, karena Rusia tidak akan punya alternatif. Salah satu hal yang sebenarnya dia tulis pada tahun 1997 adalah bahwa Rusia tidak akan pernah berakhir bercina misalnya. Oke, dia membuat banyak kesalahan seperti yang dilakukan pemain catur. Yang terjadi adalah bencana. Sekarang, Amerika Serikat melakukan hal yang sama dengan Taiwan. Amerika Serikat memiliki strategi besar, jika bisa disebut demikian, meskipun tidak ada yang besar tentang itu, dan tidak ada yang bijaksana tentang itu, jadi saya tidak menganggapnya sangat strategis. Tetapi strategi besar AS adalah menjadi nomor satu, dan itu untuk menjadi nomor satu di semua bagian dunia, termasuk di Asia. Maksud saya, bagaimana mungkin China berpikir dirinya nomor satu di Asia? Amerika Serikat adalah nomor satu di Asia, melintasi Pasifik. Seluruh hal ini adalah absurditas. Strategi besar AS oleh karena itu adalah untuk menahan China, membatasi China, memasukkan tongkat ke dalam roda ekonomi China agar China tersandung atau jatuh ke dalam krisis. Dan dalam konteks itulah Taiwan memainkan peran dalam permainan S untuk mengganggu China, menekan China, melemahkan China, menakut-nakuti China, mengalihkan perhatian China. Dan dari sudut pandang militer murni, menurut konsep yang kembali ke salah satu menteri luar negeri kita yang paling mengerikan dalam sejarah, John Foster Dulles, jika Taiwan dikendalikan, maka rantai pulau pertama dikendalikan, dan China tidak dapat memproyeksikan kekuatannya ke Pasifik. Jadi ada elemen strategis dalam hal ini, kita harus mengendalikan Taiwan. Namun ada masalah, Taiwan bukan Amerika, Taiwan bukan negara merdeka. Taiwan menurut baik RRT maupun ROC adalah bagian dari satu China. Dan Amerika Serikat benar-benar memprovokasi. Ini campur tangan. Ini secara sepihak mengirim senjata bernilai miliaran dolar sekarang ke Taiwan. Seolah-olah RRT akan berkata, ya, kami akan mengirim senjata ke Meksiko, karena kami bukan ke Meksiko, ke Texas. Maksud saya, namanya dihitai antara Texas dan seluruh Afrika. Between Texas and the rest of the United States. It's mind-boggling. Ini membingungkan. Amerika Serikat seharusnya tidak mengirimkan miliaran dolar senjata ke bagian tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya. Karena pada tahun 1979, Amerika Serikat mengatakan hanya ada satu China. Itu adalah kebijakan kita. Dan hanya ada satu pemerintah yang mewakili China dalam hubungan kita, yaitu Republik Rakyat China. Semua ini menunjukkan bahwa AS sedang bermain-main. Paralis of Ramai the Wine just Porten Record that is theme. So news a pipe and bersethi di that tour. I hope people in Taiwan understand. My God. Ya Tuhan, saya katakan kepada orang-orang Ukraina, apakah kalian benar-benar ingin menjadi Afghanistan di Eropa? Dan saya akan mengatakan kepada orang-orang Taiwan, apakah kalian benar-benar ingin menjadi Ukraina di Asia Timur? Jawabannya adalah tidak. Hati-hati. Hati-hati. Amerika Serikat tidak bisa menyelamatkan kalian. Faktanya, yang bisa dilakukan hanyalah membuat kalian hancur, karena Taiwan akan aman dan terjamin jika Amerika Serikat menghentikan provokasinya. Inilah ironi dari seluruh situasi ini. Ukraina tidak perlu dihancurkan seperti sekarang, dan Taiwan bisa tetap aman, karena orang-orang dewasa yang matang di kedua sisi selat telah mencapai konsensus di masa lalu dan dapat mencapai konsensus ke depan tentang perdamaian antara kedua belah pihak. Ini adalah dua tempat yang sangat matang. Ini adalah dua tempat dengan sejarah dan budaya yang sama, dan keduanya membutuhkan dan menginginkan perdamaian.
perdamaian sebenarnya the key terwujud di seluruh selat. Peace actually will prevail across the straits. Yeah. And let me ask about this, Joanna. Dan izinkan saya bertanya tentang ini, Joanna. Faktanya adalah bahwa China adalah mitra dagang terbesar Taiwan. Faktanya adalah bahwa pemerintah Taiwan disebut Republik China karena mengakui dirinya sebagai China, bukan? Kita memiliki dua pemerintahan China de facto, bukan? Kita memiliki ketidaksepakatan tentang siapa yang merupakan pemerintah yang sah. Ada ketidaksepakatan tentang bagaimana melangkah ke depan. Tetapi bagaimana Anda melihat kekuatan di dalam politik Taiwan, politik ROC, berinteraksi dengan China dan Amerika Serikat? Karena kedua, mayoritas warga Taiwan sebenarnya mendukung status quo. Mereka tidak menginginkan kemerdekaan, mereka tidak menginginkan reunifikasi. Mereka menginginkan status quo. Apa pendapat Anda? They don't want independence, they don't want reunification, they want status quo. What are your thoughts? So let me define what status quo is. Jadi izinkan saya mendefinisikan apa itu status quo. Saya berusia 66 tahun. Terakhir kali ada bom jatuh di Kinmen adalah 66 tahun yang lalu. Jadi saya ingat, Pascal, Anda pernah mengatakan bahwa kita secara de jure sedang berperang tetapi secara de facto dalam damai. Dan itulah status quo Taiwan. Kami berhasil, bahkan tepat setelah perang terakhir di Kinmen, untuk tetap tidak saling mengganggu dan mempertahankan status quo yang merupakan kedamaian relatif. Juga, pada tahun 2005, saya adalah bagian dari utusan bersama Tuan Lien Chen untuk mengunjungi Beijing dengan Hu Jintao. Setelah pertama kali para pemimpin KMT dan Partai Komunis di China berjabat tangan, kami sebenarnya memiliki 8 tahun kedamaian relatif, dengan orang-orang membahas masalah praktis dan menyelesaikannya dengan menandatangani perjanjian melalui 22 pertemuan antar pemerintah, menghasilkan sekitar 32 perjanjian berbeda. Jadi kami sepenuhnya mungkin dan mampu menyelesaikan masalah kami dengan para pemimpin di seberang selat Taiwan, seperti yang dikatakan Jeffrey. Namun titik baliknya benar-benar adalah dua pemimpin DPP terakhir, dimulai dari Tsai Ing-wen pada 2016 hingga Lai Ching-te pada 2024. Mereka menurut saya, dengan dorongan dari Amerika Serikat, mendorong agenda separatis ekstremis, yaitu kemerdekaan Taiwan. Dan ketika mereka dorong agenda itu, ingin memisahkan Taiwan dari konsep keseluruhan China, maka Earth ini harus menetapkan satu garis merah sangat jelas undang-undang internal mereka, seperti undang-undang anti pemisahan dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya menetapkan 3 kondisi di mana akan terjadi konfrontasi militer. Yang pertama adalah jika tidak ada harapan untuk penyatuan di masa depan. Kedua, ada keterlibatan internasional yang menurut Jeffrey adalah keterlibatan internasional dalam situasi Taiwan. Menurut pandangan saya, seperti jika AS mengirim banyak persenjataan militer atau personel militer atau kelompok penasihat militer lainnya ke Taiwan, maka itu akan menjadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah jika tidak ada kemungkinan dan ada dorongan kuat untuk kemerdekaan Taiwan. Jadi ketiga hal tersebut adalah tanda peringatan kuat yang ditetapkan untuk orang-orang di Taiwan. Jadi jika kita benar-benar melihat status quo, dalam pemilihan terbaru, DPP memenangkan 40% dari 70% orang yang memberikan suara. Jadi menggunakan angka terluas, 28% dari orang di Taiwan mendukung DPP yang dipimpin oleh Lai Ching-te. Bahkan lebih sedikit yang mendukung posisi separatis ekstremnya. Jadi kurang dari 28%, saya pikir mereka yang mendukung posisi ekstremisnya kurang dari 10%. Sayangnya sistem kita, struktur kita, tidak memberi kita kemampuan untuk memeriksa dan menyeimbangkan cabang eksekutif. Kita memiliki 5 cabang pemerintahan. Jika seseorang memenangkan kursi kepresidenan, mereka akan mengendalikan cabang eksekutif. Mereka mengendalikan yang merupakan semacam cabang yudisial kuasi legal, cabang yudisial. Karena mereka memiliki hak nominasi semua hakim Mahkamah Agung dan juga kemampuan untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk memilih dan menggunakan birokrat. Jadi yang depan past. Tetapi satu historian sabang itu ternyata tetap memiliki belat betul pengakuan yang lain.
Our legislative yuan doesn't have the true power of Yuan legislatif kami tidak memiliki kekuasaan penuh anggaran. Kami menyetujui anggaran, tetapi kami tidak dapat memberikan otorisasi untuk menggunakan uang tersebut. Kami tidak memiliki hak investigasi, kami tidak memiliki dengar pendapat Kongres, kami tidak dapat menahan orang dalam penghinaan terhadap Kongres. Jadi, kami memiliki cabang legislatif yang sangat terhambat, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan apapun yang ingin dilakukan oleh pemimpin cabang eksekutif. Dan itu adalah situasi nyata dari ketidakmampuan kami untuk melawan agenda separatis DPP ini. Dia bisa mengatakan apa saja pada tanggal 1 Januari 20 Mei yang merupakan tanggal pelantikannya dan 10 Oktober yang merupakan hari nasional kami. Kita ingin pada tersebut terkait pada experience sinit dapatkan RRT sesuai keterangan kegebian modern betul ketemu akia kaya lakukan terhadap Taiwan. and decide what they would do to Taiwan. Jeff, when you hear this, I mean, Jeff, ketika Anda mendengar ini, maksud saya, apakah Anda tahu apapun tentang cara pemerintah Amerika Serikat, pemerintahan Biden, atau pemerintahan Trump yang akan datang secara resmi atau tidak resmi berhubungan dengan DPP? Maksud saya ada kantor perwakilan, kan, dari Taiwan di Washington, sebuah kantor kedutaan de facto. Meskipun bukan de jure, saya pernah ke sana sekali. Bangunan yang indah, karena dulunya adalah kedutaan besar Tiongkok, kan. Itu besar sekali. This way, Bristol Dorset Mikkel and makes this toeth. Sister. Behind the scenes, the liaising is happening at the moment. Well, they don't need the building in Washington for liaising. They have plenty of ways Ya, to liaise. mereka tidak membutuhkan gedung di Washington untuk berhubungan. Mereka memiliki banyak cara untuk berhubungan. Dan ini adalah hubungan dari negara dalam, yaitu Layanan Keamanan Intelijen, Pentagon, Militer, Badan Keamanan Nasional, NSC, dan Gedung Putih. Ini adalah strategi dari sudut pandang AS. Saya hanya bisa mengatakan kepada teman-teman Taiwan sekali lagi, ingat pepatah Henry Kissinger, menjadi musuh Amerika Serikat itu berbahaya, menjadi teman itu fatal. Dan yang dimaksud Kissinger adalah, jika tender dekat dengan S dan semua jenis starter, andal, di Amerika Serikat berkawasan dan berulang kali. Dekatlah dengan kami beri Anda. Just cozy up to us. We've got your back. And the country ends up destroyed. Dan tolong teman-teman Taiwan, lihatlah peta. Lihatlah luasnya Samudra Pasifik. Pahami apa yang telah dilakukan pemerintah AS. Ini bukan tentang satu orang atau lainnya. Ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, sebenarnya sejak tahun 1950-an. Saya menyebutkan John Foster Dulles. Tapi ini juga merupakan kebijakan aktif sejak Obama, Trump, Biden, dan akan tetap ada dengan Trump juga. Ini bahkan bukan tentang Taiwan. Kebijakan AS adalah tentang China. Ketika China menjadi sesukses sekarang, yang menurut pandangan saya adalah penghargaan besar bagi rakyat China dan manfaat besar bagi dunia. Karena sangat luar biasa ketika peradaban besar dengan 1,4 miliar orang mencapai kesuksesan ekonomi dan kemajuan teknologi dan mampu memberikan manfaat dan berbagi dengan seluruh dunia melalui perdagangan internasional, keuangan, dan investasi. Ini adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Finance and investment, this is a good thing, not a bad thing. But in the U.S. point of view, where there are winners and Namun dari sudut pandang S, di mana ada pemenang dan pecundang daripada orang-orang yang mendapat manfaat dari standar hidup yang lebih tinggi, semuanya dipandang sebagai kita versus mereka. Kebangkitan Cina menjadi kutipan, hal buruk. Ini absurd menurut pandangan saya, tragisnya absurd. Tipikal saya minta maaf mengatakannya, kebodohan Amerika karena kebesaran aspirasi Amerika untuk menguasai dunia. Namun ketika China menjadi sukses, nawasari terjadi asri duel bersport, melalui Obama, kebijakan AS bergeser. Itu semua tanks bom ke China. the U.S. policy shifted. We have to stop China's rise. We have to now introduce new. Kita sekarang harus memperkenalkan sistem perdagangan baru yang mengesampingkan China. Obama sebenarnya memiliki kebijakan yang sangat absurd dengan menciptakan kemitraan Trans-Pasifik yang akan menjadi hubungan perdagangan melintasi Pasifik dengan Asia dan AS, di mana China tidak akan ada, seolah-olah Anda hanya menghapusnya dari peta. Ini adalah delusi. Itu sebenarnya tidak terjadi. Ini sangat delusional. Tapi itu adalah kebijakan di mana orang dewasa,
Schraft mereka sistem perdagangan despawan thi masing di Mertrina versus defragging misap sistem negara utenya. Where China is the number one trading partner of all the other countries. So this was the first point. Second point, we need to put on. Jadi ini adalah poin pertama. Poin kedua, kita perlu memberlakukan sanksi. Kita perlu menerapkan kontrol ekspor. Kita perlu menegakkan kontrol teknologi. Kebijakan ketiga, kita perlu membangun kekuatan militer di sekitar China. Kita perlu menempatkan sistem rudal baru yang ditujukan ke China. Kita perlu memperkuat militer di Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru. Kita membutuhkan Quad. Kita membutuhkan AUKUS. Dengan kata lain, kita perlu mengarahkan fokus militer kita ke China. Sekarang penting untuk memahami dalam konteks ini, Taiwan adalah bagian dari teka-teki ini. Taiwan bukanlah tujuan utama Amerika Serikat. Tujuan Amerika Serikat adalah mengalahkan China, menjadi nomor 1, menahan China. Dan Taiwan memiliki perannya dalam semua itu. And Taiwan has its role in all of that. Divide China, weaken China, surround. Membagi China, melemahkan China, mengepung China, membangun militer di sekitar China. Sekali lagi, dari sudut pandang militer, mengendalikan Taiwan untuk membatasi kebebasan navigasi China, aksesnya ke Pasifik Barat, atau kebebasan navigasinya untuk jalur laut penting di Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Dan kita memiliki orang-orang yang masuk ke pemerintahan Trump yang baru, yang menulis artikel dan buku yang mengklaim China berusaha menguasai dunia. Jadi kita benar-benar perlu menghadapi China. Dan Taiwan adalah bagian penting dari kita menghadapi keinginan China untuk menguasai dunia. Hal ini seperti buku komik. Ya, ini seperti naskah Hollywood. China berusaha menguasai dunia. Omong-omong, motivasinya adalah China 20% dari ekonomi dunia. Sekarang Asia adalah 50%. Nah, jika China 20% dan kita membiarkannya sendiri, itu akan menguasai seluruh 50%. If China's 20% and we leave it alone, it will control the whole 50%. And then by controlling the whole 50%, it will. Dan kemudian dengan mengendalikan seluruh 50%, itu akan mengendalikan 100%. Ini lebih primitif daripada makalah sekolah menengah yang buruk, omong-omong. Tapi ini adalah pejabat senior pemerintah S yang mengatakan ini disebut perencanaan strategis. Melompat dari satu proposisi absurd ke ekstrapolasi, ke ekstrapolasi, ke ekstrapolasi, sampai Anda memiliki perang. Dan kemudian saya sebenarnya akan meminta orang untuk melihat peta dan membaca sesuatu tentang permainan perang. Bagaimana perang akan terjadi? Pertama-tama, apakah itu akan berhasil untuk Taiwan? Tidak persis. Itu akan menghancurkan Taiwan. Bagaimana itu akan bekerja untuk Amerika Serikat di seberang ribuan mil Samudra Pasifik dengan sistem senjata modern kita, rudal berpemandu kita, teknologi rudal anti-naval kita? Saya akan bekerja itu minumber great pervality terengkoks. Itu tidak bekerja yang baik. Well, it's not going to work very well. But these are the maniacs that. Tapi inilah para maniak yang harus kita hadapi, yang sebenarnya berkuasa dan membuat kebijakan. Joanna, bagaimana menurutmu sistem dan masyarakat pluralistik Taiwan dapat mengelola hubungan dengan China dan menangkis dorongan menuju bayonet ini? Apakah kamu melihat harapan dalam hal ini? Push towards the bayonets. Well, I think the opposition parties have to stand up Ya, against saya pikir partai oposisi harus melawan partai yang berkuasa saat ini untuk memastikan bahwa keinginan rakyat, yaitu pemeliharaan status quo, dihormati. Namun, saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Ketika Jeffrey mengatakan Taiwan bisa menjadi ini dan itu, saya pikir Taiwan bisa digunakan sebagai satu hal lain untuk mendemonisasi daratan Tiongkok. Jika daratan Tiongkok melakukan sesuatu yang tidak bersahabat terhadap Taiwan, maka lihatlah, Taiwan adalah kelinci kecil dan Tiongkok adalah serigala besar yang jahat. Dan serigala besar yang jahat itu perlu mendapatkan sanksi internasional dan perlu dikutuk oleh masyarakat beradab barat dan seterusnya. Itu satu, ada narasi baru. Di masa lalu, mereka terus mengatakan kami adalah mitra nilai, contoh demokrasi terbaik di Asia, tetapi mereka mungkin menyadari bahwa DPP tidak demokratis maupun progresif. Ini adalah demokrasi yang tidak liberal dalam pengembangan. Jadi mereka menambahkan satu narasi lagi bahwa Selat Taiwan adalah jalur kehidupan yang sangat penting. Jika ada masalah, maka jalur kehidupan untuk ekonomi dunia akan rusak. Jadi ini memberikan alasan lain bagi kekuatan internasional untuk terlibat di Taiwan. Itu satu hal.
Tapi saya pikir semakin Anda memikirkan strategi keseluruhan AS yang tidak menginginkan hegemon regional lain, yang selalu gunakan teman Anda Mearsheimer, mereka tidak ingin ada hegemon regional lain yang bangkit. Ini ketika China mulai melakukan inisiatif satu sabuk, satu jalan di Beijing. Obama termasuk dan mencoba menghentikan negara lain untuk bergabung karena mereka ingin ada kekuatan lain. Pada saat yang sama, China menyadari bahwa mereka harus benar-benar mengembangkan teknologinya, memperkuat pembangunan militernya, dan sebagainya. Dengan ketidakseimbangan kekuatan militer, terutama di Pasifik Barat, jika Anda melihat pergeseran kembali ke Asia, Amerika Serikat berencana 60% kekuatan maritimnya di Pasifik Barat. Namun itu masih jauh tertinggal dari apa yang dibangun China dalam hal kekuatan maritimnya. Oleh karena itu, mereka telah mengubah strategi utama di pemerintahan Biden menjadi dua strategi utama. Yang pertama adalah operasi maritim terdistribusi, dan yang lainnya adalah operasi pangkalan maju ekspedisi, yang berarti menggunakan pulau-pulau kecil ini sebagai pangkalan maju mereka untuk mengarahkan rudal dan armada utama. Jika mereka terus mendorong strategi ini, DMO dan EABO, maka kita berada dalam bahaya nyata karena kita berada di tengah rantai pulau pertama. Pada tahun 1850-an hingga 70-an, itulah yang ingin dilakukan Amerika, merebut Taiwan agar dapat mengendalikan 7 provinsi di bagian tenggara Tiongkok. Dan juga mengendalikan pintu masuk ke Palung Okinawa, mengendalikan pintu masuk ke Selat Taiwan dan Selat Bashi. Jadi semua titik cekikan utama dapat diamankan dalam pandangan AS jika mereka terus memiliki kehadiran militer yang sangat kuat di Taiwan dan mereka kemudian dapat menangkis Tiongkok daratan. Jika itu benar-benar strategi besar AS, maka Taiwan akan menjadi titik nyala karena Tiongkok daratan tidak akan mengizinkan kehadiran militer AS yang begitu kuat di pulau yang begitu dekat dengan Tiongkok daratan. Sama seperti Amerika Serikat tidak ingin Kuba digunakan oleh Uni Soviet untuk pangkalan rudal mereka. Ini adalah analogi yang sama dan seharusnya tidak terulang lagi. Tentu saja, dan disampaikan dengan sangat baik, saya sepenuhnya setuju. Dan betapa mudahnya menghindari konflik. Amerika Serikat tidak perlu mencampuri urusan China. Uni Soviet tidak perlu menempatkan sistem misilnya di Kuba. Itu bukan ide yang baik. Itu hampir membawa kita pada kehancuran nuklir. Saya sangat menyarankan Rusia dan China jangan menempatkan pangkalan militer di Rio Grande di Meksiko. Bahkan jika pemerintah Meksiko memintanya, jangan lakukan itu. Itu bukan ide yang baik. Jika Amerika Serikat memiliki sedikit saja akal sehat, sedikit saja kehati-hatian, yang sayangnya diragukan, jangan terlibat dalam hal ini karena Anda menginginkan perdamaian. Jangan memprovokasi. Dan dari apa yang dikatakan Joanna tentang klaim AS, betapa pentingnya jalur laut tersebut. Claiming how crucial the sea lanes are. Yeah, they're crucial for China. China's not. Ya, mereka sangat penting bagi China. China tidak akan membiarkan titik-titik kritis ini yang dirancang dan dinyatakan oleh Amerika Serikat. Anda membacanya dalam dokumen AS. Kami memiliki titik-titik kritis terhadap China. China tidak akan diam saja dan membiarkan dirinya tercekik secara ekonomi atau dalam aliran impor makanan atau energi. Tapi mengapa harus ada konflik? Hanya jika kita memprovokasi konflik, jalur air akan terbuka ketika kita memprovokasi ditutup. Dan gajah pinhawan guis kantuaris memprovokasi sumberda, China anak mendui gaya berserutali. Cita matam itu adalah waras AS yang ingin menguasai dunia. Maaf untuk mengatakan bukan China. China tidak pernah dudumi senanin 202 menadan mengklaim tunui. Never in its 2,225-year history since unification has ever tried to run the world. But it's the US that makes this projection. Tapi Amerika Serikat yang membuat proyeksi ini. Ini adalah sebuah absurditas. Tidak ada yang bisa menguasai dunia melintasi lautan, melintasi ruang yang luas. China bukan ancaman bagi Amerika Serikat. China bukan ancaman militer bagi Amerika Serikat kecuali kita berperang nuklir satu sama lain. Apakah kita gila?
Jadi jika kita hanya memiliki sedikit kehati-hatian, kita akan tetap berada di jalur masing-masing. Dan inilah yang saya katakan kepada teman saya, John Mearsheimer. Cukup jaga jarak antara kekuatan, dan kita bisa menghindari Armageddon nuklir. Sedikit jarak, sedikit kehati-hatian. Tapi sekali lagi, ini sangat penting bagi rakyat Taiwan. Tolong berhati-hati. Jangan dengarkan Amerika Serikat dalam hal ini. Apakah Anda bercanda? Lihat peta. Bersikaplah masuk akal. Bersikaplah dewasa. Buatlah konsensus di seberang selat, dan katakan kepada teman-teman Anda di Amerika Serikat, tolong berhati-hati, tapi kami baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Toin voor zal van bedaging in het subduring, meting ter sebelakang. Please don't provoke us into fighting with our next door neighbor. Let me just add, Biarkan saya katakan, ketika saya pergi ke Jerman dan berbicara dengan semacam elit ekonomi di sana, mereka mengharapkan saya untuk mengatakan, oh, kami sangat ketakutan oleh serigala besar yang jahat di sebelah. Tolong datang dan bantu kami. Dan mereka sangat terkejut dengan fakta bahwa saya mengatakan kepada mereka bahwa kami sepenuhnya mampu menangani urusan kami sendiri. Jangan marah kepada kami bisa. Dan kami memiliki 8 tahun negosiasi langsung antara lembaga pemerintah dan perjanjian yang ditandatangani. Mereka benar-benar terkejut. Mereka pikir kami ada di sana untuk meminta bantuan, seperti yang dilakukan Zelensky, bantu kami membelah demokrasi Anda dan membela peradaban Barat. Mereka mengharapkan saya untuk mengatakan itu. Tapi saya pikir penting bagi orang-orang seperti Jeffrey dan Pascal bahwa Anda memiliki suara. Anda dapat memberitahu orang-orang bahwa kita bisa dan kita telah mampu menangani situasi kita. Dan jangan hanya mendengarkan partai yang berkuasa saat ini, karena mereka mewakili kurang dari 30% populasi. Namun, mereka memiliki, karena sistem kita yang tidak memadai, suara besar di tingkat internasional dan tangisan diam lainnya tidak terdengar. Selain itu, jika Biden melakukan sesuatu yang dia anggap terbaik untuk negara, Trump mengatakan AS dan China dapat menyelesaikan banyak masalah. Apakah dia benar-benar bermaksud demikian atau tidak? Tapi itu benar. China telah mengembangkan industri kendaraan listrik yang hebat, inisiatif nol karbon yang sangat baik. China kuat dalam bidang antariksa dan antariksa dalam. China sedang melakukan komputasi kuantum, AI, semua hal ini dapat membantu kita menyelesaikan masalah kita sebagai manusia dan dapat menyelamatkan umat manusia. Bukan mungkin Asia seperti Jeffrey. Nuclear Armageddon, like Jeffrey was saying. And it is important to have the United Dan States penting bagi Amerika Serikat untuk memandang China dengan cara yang berbeda sebagai mitra potensial untuk menyelesaikan masalah dunia. Satu-satunya saat saya melihat itu terjadi adalah dalam film Bencana. Anda tahu 2012 dan semua yang lainnya ketika ada invasi membosankan atau alien datang ke bumi. Amerika Serikat akan bekerja dengan kekuatan lain. Tapi kita sudah berada di ambang itu. Kita memiliki begitu banyak masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Manusia dan kemanusiaan bisa algo. Tapi tidak menghargai impian kuat itu ialah tindak ke perspektif kita lagi dan bekerja sama harus kita. Pertanyaan terakhir, dan kemudian saya akan membiarkan kalian berdua pergi. 2 menit masing-masing. Kita mulai dengan Joanna. Apakah Anda melihat harapan dalam sistem baru yang kita lihat, multipolaritas baru, mungkin melalui BRICS, untuk benar-benar mengubah sesuatu dalam dinamika? Silakan, Joanna. Saya juga bekerja di bidang pembangunan, seperti masa awal Jeffrey. Jadi saya sangat bersemangat tentang BRICS dan Global South yang memiliki kemampuan untuk membangun berdasarkan ekonomi nyata dan bukan hanya keuangan untuk mewujudkan keinginan dan impian mereka sendiri. Jadi saya sangat berharap sekarang kita tahu ada 9 negara lain yang bergabung dengan BRICS sebagai mitra dan akan ada kesempatan bahkan dalam hal mata uang, sistem pertukaran, kolaborasi, Ibu akan membawa dan impian bagi orang-orang global growth. Jadi saya sangat bersemangat. Jeffrey, King. Yes, we have, and Ya, kita perlu, kita memiliki, dan kita harus memuji dunia multipolar dan multilateral yang sejati. Dunia tidak menginginkan seorang hegemon.
Dunia tidak menginginkan satu pemimpin. Dunia tidak memandang Amerika Serikat atau siapapun sebagai negara yang tak tergantikan atau satu-satunya superpower. Itu tidak bisa terjadi. Itu tidak nyata. Itu adalah fiksi buku komik bagi Amerika Serikat untuk berpikir bahwa itu adalah seperti itu. Ingedavet hem te berik with the bro ik mirihevik stats that pivet entered the becheck staat en wil the berit. Thother can bore them having more. China's going to run the world. We're going to have a multipolar world. The question is, can we survive and live? Pertanyaannya adalah, bisakah kita bertahan, hidup, dan makmur di dunia itu? Dan jawabannya adalah ya, jika kita memahami untuk saling menghormati, menjauhi batas merah satu sama lain, memahami apa itu keamanan bersama, daripada klaim keamanan sendiri dengan mengorbankan orang lain, berhenti mengarahkan sistem rudal kita satu sama lain, dan melanjutkan dengan urusan menyelesaikan masalah. Semua ini mungkin. BRICS dapat menjadi bagian penting dan positif dari langkah tersebut. Dan cek galer, si wetain right of me. And if we are sensible, this is the direction we'll go. Joanna Lai, Jeffrey Sachs. Terima. Very much. Tenang to berhali. Datharis. Terima kasih. you.